Pernahkah kamu makan emping melinjo? Bahan baku emping melinjo adalah biji tanaman melinjo. Tumbuhan melinjo memiliki biji yang tidak tertutup kulit buah. Tumbuhan yang bijinya tidak tertutup kulit buah atau berbiji terbuka disebut tumbuhan gimnosperma. Pohon pinus, pohon ginkgo, dan pakis haji juga tergolong tumbuhan gimnosperma. Perhatikan gambar. Apakah bunga pada tanaman gimnosperma sama dengan bunga pada tanaman angiosperma? Menurutmu, bagaimana cara perkembangbiakan tanaman tersebut? Apakah tumbuhan gimnosperma memiliki cara perkembangbiakan yang sama dengan tumbuhan angiosperma? Tumbuhan gimnosperma tidak memiliki bunga seperti halnya tumbuhan angiosperma. Namun, tumbuhan gimnosperma memiliki alat perkembangbiakan generatif yang disebut strobilus atau runjung. Pada tumbuhan pinus dan melinjo terdapat dua jenis strobilus dalam satu pohon, yaitu strobilus jantan dan strobilus betina. Pada tumbuhan pakis haji, strobilus jantan dan betina terpisah atau tidak berada dalam satu pohon. Strobilus jantan terdapat mikrosporangia atau ruang-ruang spora. Di dalam sporangia, sel-sel akan mengalami pembelahan meiosis dan menghasilkan mikrospora atau spora jantan. Mikrospora akan berkembang membentuk serbuk sari. Serbuk sari pada tumbuhan pinus memiliki sayap. Strobilus betina tersusun dari banyak megasporofil atau daun penghasil megaspora. Tiap megasporofil mengandung 2 bakal biji. Tiap bakal biji mengandung megasporongium atau kotak spora. Sel dalam megasporongium akan mengalami pembelahan meiosis dan menghasilkan megaspora atau spora betina. Inti megaspora akan mengalami mitosis membentuk sel telur. Penyerbukan pada gimnosperma terjadi jika serbuk sari menempel pada lubang bakal biji. Serbuk sari akan tertangkap oleh cairan yang terdapat di lubang bakal biji. Jika cairan menguap, maka serbuk sari akan dapat masuk ke bakal biji dan terjadilah pembuahan. Apakah tumbuhan gimnosperma dapat berkembang biak secara vegetatif? Tumbuhan gimnosperma dapat berkembang biak secara vegetatif, misalnya tumbuhan pakis haji dan pinus. Tumbuhan pinus dapat berkembang biak dengan menggunakan tunas akar. Tumbuhan pakis haji dapat berkembang biak dengan menggunakan tunas yang disebut bulbil. Pernahkah kalian menemukan tumbuhan-tumbuhan ini di sekitarmu? Tumbuhan tersebut merupakan kelompok tumbuhan paku. Semua tumbuhan paku tidak menghasilkan bunga. Lalu, bagaimana tumbuhan paku berkembang biak? Sebelum ke perkembangbiakan tumbuhan paku, yuk amati dulu struktur tumbuhan paku. Tumbuhan paku memiliki ciri-ciri daun melingkar dan menggulung pada usia muda.
Berdasarkan ukurannya, daun dibagi menjadi daun mikrofil atau daun berukuran kecil dan daun makrofil atau daun berukuran besar. Berdasarkan fungsinya, daunnya terbagi atas daun saprofil atau daun penghasil spora dan daun tropofil, daun untuk fotosintesis. Batang pada tumbuhan paku sebagian besar tidak terlihat karena berada di dalam tanah. Namun, ada pula paku yang memiliki batang di permukaan tanah. Terdapat beberapa batang pada paku yang berupa rizom atau belum memiliki batang yang nyata, memiliki pembuluh atau berkas pengangkut. Akarnya bersifat serabut dan ujungnya dilindungi oleh kalipta atau tudung akar. Jika kita amati permukaan daun pada tumbuhan paku antara bagian atas dan bagian bawah berbeda. Permukaan daun bagian atas pada tumbuhan paku disebut juga daun tropofil atau daun untuk fotosintesis. Tidak memiliki spora, berwarna hijau karena mengandung klorofil, bisa berbentuk helaian, rambut, ataupun sisik. Sedangkan permukaan bawah daun tumbuhan paku disebut juga daun sporofil atau daun penghasil spora. Memiliki sorus. Sorus merupakan kumpulan bulatan kecil atau disebut dengan spora yang dilindungi oleh indusium pada usia muda. Di dalam sorus terdapat banyak sporangium yang merupakan tempat pembentukan spora atau disebut juga kotak spora. Tumbuhan paku dapat mengalami perkembangbiakan secara vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan secara generatif dimulai jika kadar air pada kotak spora berkurang. Kotak spora akan pecah dan mengeluarkan spora yang ada di dalamnya. Spora akan tersebar dan akan tumbuh menjadi protalium jika lingkungannya sesuai untuk tumbuh. Protalium akan berkembang dan menghasilkan antheridium dan archegonium. Antheridium akan menghasilkan sperma berflagel atau berekor, dan archegonium menghasilkan sel telur. Fertilisasi terjadi jika sperma yang dihasilkan oleh antheridium sampai pada sel telur yang dihasilkan oleh archegonium, sehingga akan menghasilkan zigot. Meskipun memiliki flagel, sperma tumbuhan paku memerlukan air untuk pergerakannya. Zigot yang tumbuh dan berkembang akan menjadi tumbuhan paku yang baru. Siklus berulang secara terus-menerus. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan paku dilakukan dengan rizoma. Rizoma dapat tumbuh ke segala arah dan membentuk koloni tumbuhan paku yang baru. Rizoma adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Istilah lumut tentu sudah tidak asing lagi bagi kalian ya. Coba tebak pada gambar tersebut manakah yang termasuk lumut? Gambar A menunjukkan kolam yang airnya berwarna hijau. Tahukah kamu apa yang menyebabkan kolam tersebut berwarna hijau? Kolam tersebut berwarna hijau bukanlah karena lumut, tetapi karena ganggang atau alga yang hidup di air. Sedangkan gambar B merupakan gambar batu pada tepian kolam yang biasanya ditumbuhi tanaman hijau yang seolah-olah membentuk karpet. Tumbuhan hijau yang ada di atas bebatuan tersebutlah yang dinamakan lumut. Sedangkan gambar C merupakan tumbuhan lumut yang telah diperbesar. Lumut merupakan kelompok tumbuhan yang masih sederhana. Lumut belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Secara umum, lumut dikelompokkan menjadi 3, yaitu lumut hati, lumut tanduk, dan lumut daun.
Perkembangan hidup lumut dapat dilakukan secara gametofit, yaitu menghasilkan sel gamet, dan sporofit, yaitu menghasilkan spora. Tumbuhan lumut yang kita jumpai umumnya berada pada tahap yang dapat menghasilkan sel kelamin. Pada satu individu, lumut memiliki antheridium yang dapat menghasilkan sel sperma dan archegonium yang dapat menghasilkan sel telur atau ovum. Fertilisasi terjadi jika sel sperma sampai pada ovum yang terdapat pada archegonium dengan bantuan air. Zigot akan tumbuh dan menjadi tumbuhan lumut yang dapat menghasilkan spora. Apabila spora yang dihasilkan jatuh pada tempat yang sesuai untuk tumbuh dan berkembang, maka akan tumbuh menjadi protonema. Selanjutnya, protonema tumbuh menjadi tumbuhan lumut yang dapat menghasilkan sel kelamin. Dan siklus terus berulang. Selain perkembangbiakan tersebut, lumut juga dapat mengalami perkembangbiakan vegetatif melalui kuncup atau gema dan melalui fragmentasi. Meskipun tumbuhan lumut memerlukan kondisi yang lembab untuk tumbuh dan berkembang biak, banyak jenis lumut yang dapat bertahan dalam kondisi yang kering dalam kurun waktu yang cukup lama. Mereka dapat tumbuh pada tanah yang tipis dan pada tanah di mana tumbuhan lain tidak dapat tumbuh. Spora dari lumut akan dibawa angin. Spora akan tumbuh menjadi tumbuhan baru jika ada air dan beberapa komponen pendukung lain. Seringkali lumut merupakan tumbuhan yang pertama kali tumbuh pada lingkungan yang sudah rusak, misalnya akibat aliran lava atau akibat kebakaran hutan. Oleh karena itu, lumut juga disebut organisme pionir atau tumbuhan perintis. Sebagai tumbuhan pionir, lumut akan tumbuh dan mati membentuk nutrisi tanah. Proses ini bersamaan dengan pelapukan batuan akibat panas dan angin, serta zat kimia lain seperti asam dan oksigen, yang akhirnya membentuk tanah, sehingga pada akhirnya tumbuhan lain dapat tumbuh pada daerah tersebut. Tahukah kamu bahwa beberapa lumut juga dapat membantu menyimpan nitrogen dalam tanah dan menyimpan air? Beberapa juga dapat digunakan sebagai obat hepatitis, seperti kelompok lumut hati atau Marsantia polymorpha. Beberapa kelompok lain dari lumut daun seperti sphagnum yang juga dapat digunakan sebagai bahan bakar seperti batu bara.